Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Marga Singgi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman, pasti kita yang tinggal di perkotaan pada umumnya sudah pernah pergi ke rumah duka. Nah, pada siang yang baik ini, saya ingin sedikit berbagi tentang rumah duka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rumah duka di perkotaan cukup banyak. Ada beberapa. Pada umumnya, warga di perkotaan memanfaatkan rumah duka, dan kita juga sering ke rumah duka manakala ada saudara, kerabat, teman, atau keluarga inti yang mengalami kedukaan. Sudah sangat jarang kalau ada kedukaan bikin acaranya di rumah, kecuali di beberapa daerah. Bapak, Ibu, dan teman-teman, rumah duka yang ada di perkotaan, kalau kita lihat sekarang, pada umumnya bagus-bagus, tidak menyeramkan, ruangan terang, lampunya ber-AC, WC-nya juga bersih bagus. Kemudian kursinya juga empuk-empuk. Dan di banyak rumah duka juga seringkali disediakan perjamuan. Kalau dibilang perjamuannya sederhana ya tidak juga. Cukup mewah lah. Seperti orang pesta. Bukan cuma sekedar makanan kecil, minuman kecil, tapi juga makanan besar. Bubur ayam, ada bakso afung, ada Starbucks, ada Hokben, dan lain-lain. Cukup meriah. Dan itu semuanya dipersembahkan untuk para tamu. Suasana rumah duka tidak lagi menyedihkan. Dan biasanya rumah duka juga seringkali menjadi ajang reuni. Banyak teman-teman yang berkumpul, bertemu, udah lama tidak jumpa, ngobrol-ngobrol, akhirnya foto-foto, kumpul teman-teman seangkatan. Nyaris rasa sedih sudah tidak ada. Lain halnya dengan rumah duka di daerah atau zaman saya kecil, rumah duka itu diselimuti suasana duka. Zaman udah berubah. Bahkan di rumah duka tersebut juga sedia krematorium, sehingga keluarga tidak perlu jauh-jauh pergi ke krematorium. One stop shopping, semuanya serba ada. Teman-teman sekalian, itulah perubahan zaman. Mau tidak mau kita mengalaminya dan mengikutinya.
Tapi hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ya intinya esensinya tidak berubah. Misal, kalau orang yang beragama Buddha atau Konghucu atau Tao biasanya menggunakan dua batang hiu. Dua batang hiu itu simbol dari Yin dan Yang. Yin Yang. Tapi hiu tersebut juga selayaknya biasanya kalau almarhum menggunakan hiu batang hijau. Namun sekarang banyak juga yang hiu batang merah. Padahal kalau zaman dulu hiu batang merah itu digunakan kalau yang meninggal almarhum sudah mencapai 5 keturunan ngocit, ya anak cucu, anak, orang tua, kakek nenek, terus di atas kakek nenek kongco maoco. Kalau sudah 5 keturunan baru pakai hiu batang merah. Itu zaman dulu. Tapi sekarang mah ya kalau udah 60 aja, 60 tahun almarhumah sudah pakai batang merah. Ya itulah perubahan zaman. Tapi ya mestinya layaknya sih tetap batang hijau untuk kedukaan. Kemudian bakar kertas. Yang dibakar itu kertas ginchua, kertas perak, bukan kimchua. Ya itu pertanda bahwa keluarga mengalami kedukaan, merenung konsentrasi, bakar ginchua sambil berdoa. Bukan berarti kirim duit, bukan. Terus ada lagi yang berubah. Dulu rumah-rumahan kertas itu besar. Tapi sekarang market rumah-rumahan yang simple, minimalis. Terus lagi makanan persembahan. Kalau dulu banyak makanan lengkap. Kalau zaman sekarang banyak juga yang simple. Ya itu kan tanda bakti, tanda hormat kepada almarhum. Bukannya berarti buat almarhum makan. Almarhum udah meninggal, makanannya berbeda dengan manusia. Jadi itu tanda bakti, simbol. Makanannya ada yang pakai nasi campur, bandeng presto, kemudian ayam kalasan, solaria, bami GM, kopi kenangan, sushi teh, apa juga boleh. Yang penting itu simbol kepada orang tua, rasa bakti. Bahkan ada juga keluarga yang cuma menyediakan buah-buahan saja. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tapi esensi rumah duka itu adalah rumah kedukaan. Mestinya kita bersikap sederhana, tidak ketawa ketiwi, hura-hura. Itu simbol kedukaan.
Biasanya orang yang berduka maupun tamu menggunakan baju berwarna putih sebagai simbol kedukaan. Putih adalah simbol tumimba lahir, kelahiran kembali. Jadi itu lambangnya putih, bukan hitam. Kalau hitam dari teman-teman yang beragama lain. Agama Buddha, Konghucu tahu kebanyakan warna putih. Ya intinya jangan warna yang menyolok lah. Merah, orange, kuning. Tapi warna-warna yang kalem. Kalau dulu keluarga yang duka memakai baju tua, baju kain belacu. Kalau sekarang cukup kaos putih atau baju putih polos. Memang itulah perubahan zaman yang mau tidak mau kita ikuti. Tapi esensinya harus tetap ada. Jangan menghilangkan esensi. Kedukaan adalah berduka buat almarhum, mendoakan almarhum supaya terlahir di tempat yang bagus. Ya jangan gembira terlalu berlebihan. Cukup sederhana saja. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ya penjelasan saya ini dapat dipahami. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini.